Dalam hadis Muslim dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim juga, la yakunu la'anu syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Orang-orang yang gemar melaknat, lidahnya suka mengucapkan kata-kata buruk. Termasuk yang teman-teman ya, saya sering dengar orang bercanda sama temannya, ucapkan nama binatang, ya. Panggil nama binatang, panggil kata-kata buruk, ya. Kadang-kadang kalau ditanya apa itu, oh itu artinya ini, oh itu arti buruk semua. Walaupun dia cuma bercanda sama temannya. Di sini dikatakan orang yang suka melaknat, lisannya suka diucapkan kata-kata negatif begini untuk dirinya, untuk orang lain, untuk kendaraan, untuk tunggangan, harta dan seterusnya, tidak akan bisa memberi syafaat. Dan syafaat adalah pertolongan. Saya pernah tekankan teman-teman, syafaat itu akan didapatkan bagi kalau manusia biasa kayak kita, kalau timbangan amal kita sudah lolos. Kalau kita sudah ditimbang amal baik, amal buruk, lalu amal baik kita lebih banyak, maka kita akan bisa memberikan syafaat orang lain. Sebagian ulama mengatakan sesuai dengan kadar lebihnya pahalanya dia. Misal pahalanya 10.000, dosanya 100, maka lebihnya, selisihnya dia bisa membantu orang sejumlah itu, tapi bukan diambil pahala dia, cuman kadarnya saja. Ini ulama ambil daripada hadis Nabi SAW yang berbunyi, sesungguhnya akan ada dari umatku yang bisa memberikan syafaat sejumlah suku Mudar. Suku Mudar adalah suku Arab yang sangat banyak jumlahnya, gitu kan. Ada orang kena banyak sekali amal solehnya, dosanya sedikit, dia lolos, kemudian dia bisa memberikan pertolongan sampai satu suku, gitu kan. Lalu lanjutan hadis kata Nabi SAW, dan ada juga di antara umatku yang akan saking besarnya dosa yang dia lakukan, yang akan membesar di neraka sampai dia sendiri menjadi salah satu sudut neraka itu. Tapi saksi bahasan kita potongan pertamanya, orang yang suka melaknat teman-teman tidak boleh memberi syafaat. Sebagian ulama mengatakan syafaat di sini masuk dunia dan akhirat. Artinya kalau ada orang mau merekomendasikan orang lain, tidak layak dia bisa memberikan rekomendasi kalau dia sendiri suka melaknat, suka menghardik, suka mencaci maki, suka menyalahkan, ya, mendoakan yang buruk. Dan juga dia tidak akan menjadi saksi untuk umat-umat yang lain yang disampaikan risalah pada mereka pada hari kiamat. Karena nanti kita akan menjadi saksi hari kiamat. Nanti dalam sebuah hadis dikatakan Nuh alaihissalam didatangkan oleh Allah di mahsyar bersama dengan kaumnya. Lalu Allah tanya, hai Nuh, kau sudah sampaikan belum apa yang saya perintahkan? Kata Nuh, sudah ya Allah. Tanya kaumnya, apakah Nuh sudah dakwakan kalian? Nggak pernah Nuh datang kepada kami. Lalu kata Allah SWT kepada Nuh, siapa saksimu Nuh? Dia bilang Muhammad dan ke umatnya. Dipanggillah Nabi Muhammad SAW dengan kita semua memberikan syafaat, ya. Kita memberikan kesaksian, bahwasanya betul Nabi Nuh sudah menyampaikan dan kami terima dalam Al-Quran. Dan surah Nuh Engkau turunkan ya Allah, jumlahnya sekian ayat, lalu ayat-ayatnya ditilawakan sehingga kaum Nuh tidak bisa membantah. Karena apa yang mereka lakukan Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran. Nah, orang yang suka melaknat tidak bisa ikut-ikutan memberikan kesaksian. Tentu ini sebuah kebanggaan pada hari kiamat, ya, karena kita bisa jelas, oh ini umat Muhammad, umat yang terbaik, karena kita umat terbaik. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih yang lain, tidak ada satupun umat sebelum kalian kecuali berharap menjadi kalian, gitu kan? Karena besarnya fadilah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW juga mengingatkan agar setiap muslim tidak boleh memilih teman yang suka melaknat atau lisannya suka mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Nah, itu disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, la yanbaghi li sadiqin an yakuna la'anan. Tidaklah patut bagi seorang teman menjadi seorang tukang laknat atau suka melaknat. Kita sudah tahu kalau kita ketemu kemudian dia suka mencaci maki atau ucapkan kalimat buruk buat dirinya kah, buat orang lain kah, gitu kan? Itu semua buruk. Ya, ini buruk teman-teman sekalian. Sama dengan yang saya lihat orang sering sebut di Jakarta lata, sembarangan ucap-ucapan. Dan ini saya, Allahu a'lam, saya pribadi melihat, mungkin saya salah ya, tapi saya melihat ini mungkin karena dibiasakan saja. Dianggap bahan bercandaan awalnya, lama-lama jadi kebiasaan dia. Lama-lama, karena ini kalau kita tanyakan di teman-teman medis mungkin tidak ada penyebabnya ini. Bukan orang yang gila. Jadi dia cuma karena menganggap lucu, dia anggap juga orang-orang anggap dia jadi lucu, jadi mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Ini juga masuk. Kalimat-kalimat buruknya bisa jadi laknat karena orang yang tidak dihitung, tidak dihisab oleh Allah, hanya anak kecil sebelum balik, orang gila sampai sadar, gitu kan? Dan juga orang tidur sampai dia bangun. Selain daripada ini akan
dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala.